Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, insya Allah untuk materi kita di hari ini, yaitu materinya adalah tentang membiasakan berperilaku terpuji. Nah, kita akan membahas beberapa sifat para sahabat Nabi ya. Nah, dan juga kita nanti akan ambil hikmah dari cerita para sahabat Rasulullah ya. Oke, baiklah, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita di hari ini senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah anak-anak sekalian, langsung saja kita masuk ke materi kita. Yang pertama yaitu meneladani perilaku Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah ya, beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Nama panggilannya yaitu Abu Bakar. Nah, beliau berasal dari kabilah Bani Taim. Rumahnya satu daerah dengan rumah Siti Khadijah. Abu Bakar dijadikan tokoh di daerahnya karena seorang pengusaha sukses yang berakhlak baik dan berwawasan luas. Banyak sekali hal yang dapat kita teladani dari perilaku beliau, yaitu yang pertama, mengajak sahabat memeluk Islam. Jadi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Abu Bakar bergegas pulang. Di perjalanan, beliau melihat begitu banyak berhala. Berhala-berhala ini harus dihancurkan. Jika tidak, akan banyak orang yang tersesat, ucapnya di dalam hati. Abu Bakar yakin bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah. Dengan segenap kemampuan, beliau berusaha membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Beberapa hari setelah Abu Bakar masuk Islam, 5 orang lainnya mengikuti. Mereka ialah Utsman bin Affan dari Bani Umayyah, Zubair bin Awam yaitu dari Bani Khuwailid, Abdurrahman bin Auf dari Bani Zuhrah bin Kilab, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, nah beliau dari Bani Abdi Manaf, dan Tolhah bin Ubaidillah yaitu dari Bani Taim bin Murrah. Melihat semakin banyak orang memeluk Islam, tokoh kafir Quraisy semakin membenci Islam. Di antaranya Umayyah bin Khalaf. Dia merasa dikhianati oleh budaknya sendiri. Tanpa sepengetahuannya, Bilal bin Rabah menyatakan diri masuk Islam. Dia marah dan memaksa Bilal keluar dari Islam. Bilal menolak perintah Umayyah. Iman telah menancap kuat di dadanya. Umayyah pun semakin marah. Di bawah terik matahari, Bilal terlentangkan dan diikat. Dadanya ditindih dengan batu yang sangat besar. Lalu dengan cemetinya, Umayyah terus berusaha memaksa Bilal keluar dari Islam. Jika tidak, Bilal akan terus disiksa. Bagaimana reaksi Bilal? Yang terucap dari mulutnya hanyalah Ahad, Ahad, Ahad. Artinya Allah Maha Esa. Tatkala itu Abu Bakar lewat, tersentuhlah hatinya. Beliau meminta Umayyah menjual Bilal kepadanya. Lalu Umayyah pun menolak, tetapi Abu Bakar mengeluarkan uang dan menyatakan bersedia membayar mahal. Umayyah akhirnya mau. Dia meminta bayaran 15 kali lipat dari pembelian sebelumnya. Abu Bakar sama sekali tidak keberatan. Beliau langsung membayarnya, dan mulai saat itu Bilal menjadi merdeka. Nah, adapun di tahun ke-10 dari kenabian terjadi peristiwa Amul Huzni atau tahun duka cita. Nah, paman Rasulullah yaitu Abu Thalib dan istri Rasulullah Siti Khadijah wafat dalam waktu yang berdekatan. Setelah peristiwa itu terjadilah Isra Mi'raj. Sepulang Isra Mi'raj, Rasulullah menyampaikan peristiwa yang telah dilaluinya kepada para sahabat. Beliau pun menyampaikan perintah sholat wajib 5 waktu. Mendengar kisah tersebut, banyak sahabat yang meragukan.
Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sangat jauh, tidak mungkin dapat ditempuh dalam waktu 1 malam saja. Namun Abu Bakarlah yang pertama-tama percaya. Lebih dari itu pun yang dikisahkan Rasulullah, aku akan mengimaninya, kata Abu Bakar. Beliau naik ke atas bukit menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, jika benar engkau telah sampai Masjidil Aqsa di Palestina, terangkan kepadaku bagaimana keadaan masjid itu, pinta Abu Bakar. Rasulullah langsung menceritakan keadaan Masjidil Aqsa. Abu Bakar tambah percaya karena dia memang pernah berangkat ke Palestina dan mengetahui persis keadaan Masjidil Aqsa. Semua ciri-ciri yang disampaikan Nabi Muhammad benar. Atas keimanan yang diperlihatkan Abu Bakar, Rasulullah memberinya gelar As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan. Nah, selanjutnya singkat cerita, hampir semua kaum muslim telah hijrah ke Madinah. Rasulullah masih menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari, rumah Rasulullah telah dikepung oleh para pemuda kafir Quraisy. Atas pertolongan Allah, Rasulullah dapat meloloskan diri. Beliau mendatangi Abu Bakar. Keduanya kemudian berangkat hijrah ke Madinah. Di perjalanan, wahai Abu Bakar, apa gerangan yang membuatmu bolak-balik seperti itu? Sebentar berjalan ke depanku, sebentar lagi di belakangku, tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, saat di depan aku sangat takut musuh ada di belakangmu. Saat di belakang aku takut musuh ada di depanmu. Maka aku segera ke depan. Biarlah aku yang lebih dahulu menghadapi musuh-musuh Allah itu, jawab Abu Bakar. Mendengar penuturan itu, Rasulullah tersenyum. Beliau begitu bangga memiliki sahabat seperti Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar beristirahat dan bersembunyi di Gua Sur. Sementara itu, pasukan kafir Quraisy berusaha mengejar mereka. Sampailah pasukan itu di depan Gua Sur. Abu Bakar ketakutan dan mendengar mereka datang. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah, sedangkan Rasulullah yakin Allah akan menolong. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, ucap Rasulullah. Abu Bakar merasa tenang. Akhirnya pasukan itu tidak masuk ke dalam gua. Atas mukjizat Allah, mereka melihat jaring laba-laba yang tidak terkoyak di mulut gua. Setelah 3 hari 3 malam bersembunyi di Gua Sur, Rasulullah dan Abu Bakar meneruskan perjalanan hingga sampai di Madinah. Abu Bakar selalu mendampingi suka dan duka dalam perjalanan tersebut yang dilalui bersama. Abu Bakar tidak pernah mengeluh. Beliau merasa bangga dapat menemani Rasulullah hijrah. Kesetiakawanan Abu Bakar layak kita teladani. Wajar sekali Abu Bakar menjadi sahabat calon penghuni surga. Nah, selain daripada itu, Abu Bakar itu terkenal dermawan. Nah, Abu Bakar seorang saudagar kaya raya. Dia tidak ragu-ragu menggunakan uangnya untuk perjuangan di jalan Allah. Hampir seluruh hartanya habis untuk perjuangan Islam. Suatu saat Abu Bakar ditanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menghabiskan hartamu untuk peperangan? Mana bagian harta untukmu dan keluargamu?" tanya Rasulullah. "Cukuplah Allah dan Rasul sebagai hartaku," jawab Abu Bakar. Kedermawanan Abu Bakar memang tidak perlu diragukan lagi. Pengorbanannya membantu penegakan Islam sudah dicatat dalam sejarah Islam. Beliau yakin harta yang dimilikinya sebatas titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain daripada itu, Abu Bakar pun dipercaya menjadi khalifah. Ya. Hari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpulang ke rahmatullah. Seketika kaum muslimin larut dalam duka. Umar bin Khattab sama sekali tidak percaya. Dia menganggap Rasulullah belum wafat. Beliau hanya pergi sebentar untuk menerima wahyu, kata Umar bin Khattab. Nah, yang mana beliau berangkat seperti halnya Musa pergi ke Bukit Tursina. Bahkan Umar berseru, barang siapa berkata bahwa Nabi Muhammad telah wafat, dia akan merasakan ketajaman pedangku. Nah, namun sementara Abu Bakar terlihat tenang. Dia segera memasuki rumah putrinya, yaitu Aisyah, istrinya Rasulullah.
Abu Bakar ingin memastikan kabar wafatnya Rasul. Tampak olehnya kain yang menutup sekujur tubuh Rasul yang terbaring kaku. Perlahan Abu Bakar menyingkap kain itu dan mencium kening Rasulullah. Abu Bakar bergegas menemui para sahabat. Barang siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah tiada. Tetapi barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah tidak akan pernah wafat, ucap Abu Bakar. Mendengar ucapan itu, Umar bin Khattab dan kaum muslimin tersadar dan percaya bahwa Rasulullah telah wafat. Tak lama setelah Rasulullah wafat, para sahabat berkumpul. Mereka membahas siapa yang layak menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin Islam. Umar bin Khattab menyuruh Abu Bakar mengangkat tangan. Sambil memegang tangan Abu Bakar, Umar bin Khattab berbaiat di hadapan kaum muslimin. Kemudian para sahabat yang lain ikut membaiat Abu Bakar. Nah ya, sangat wajar apabila Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Saat Rasulullah sakit, Abu Bakarlah yang ditunjuk menjadi imam sholat. Abu Bakar pun merupakan salah seorang yang pertama masuk Islam. Abu Bakar pula yang mendampingi hijrah Rasulullah, dan masih banyak lagi alasan yang mendukung Abu Bakar menjadi khalifah. Saat pembaiatan khalifah, sebagian kaum muslimin ada yang meragukan Abu Bakar. Menurut mereka, Abu Bakar orangnya sensitif, mudah menangis. Sebagaimana mungkin Islam yang baru akan berkembang pesat dipimpin oleh orang yang mudah menangis? Tantangan pertama bagi Khalifah Abu Bakar ialah banyaknya kaum muslimin yang keluar lagi dari Islam atau murtad setelah Rasulullah wafat. Ada juga kelompok yang tidak mau membayar zakat. Bahkan ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Di antaranya Musailamah al-Kadzab. Keadaan tersebut membuat resah kaum muslimin. Abu Bakar berdiskusi dengan para sahabat, "Bagaimana menurut kalian tentang orang-orang yang kembali lagi pada kekafiran?" tanya Abu Bakar. "Kita biarkan saja mereka. Kalau diperangi jumlah mereka sangatlah banyak. Akan terjadi pertumpahan darah," usul sebagian sahabat. "Demi Allah, kita akan memerangi dan menumpas orang-orang itu," tegas Abu Bakar. Mendengar ketegasan khalifah, seketika keraguan sebagian kaum muslimin berubah 180 derajat. Abu Bakar yang menurut mereka mudah menangis ternyata bisa bersikap tegas. Kemudian Abu Bakar menyusun strategi. Orang-orang yang tidak mau berzakat dan mengaku-ngaku sebagai nabi maka akan diperanginya. Jasa penting lain dari Khalifah Abu Bakar terhadap kejayaan Islam ialah dimulainya pada masa itu pengumpulan catatan ayat-ayat Al-Quran yang tercecer. Nah, dan alhamdulillah dari usulan tersebut kumpulkanlah beberapa catatan ayat Al-Quran, dan akhirnya disusun sedikit-sedikit ya, dan alhamdulillah sampai sekarang Al-Quran itu masih kita baca dan masih asli ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, nah itulah kisah dari Abu Bakar As-Siddiq dan sifat yang dapat kita teladani ya, karena luar biasa para sahabat itu berjuang menegakkan agama Islam itu dengan sepenuh hati, dengan jiwanya, dengan hartanya, bahkan nyawanya, seperti itu ya. Nah itu saja barangkali untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya ya, dan semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menjadi lebih baik dan berperilaku baik ya. Untuk tugas hari ini tidak ada, kalian hanya menyimak saja ya. Dan juga jangan lupa bagi yang belum selesai hafalan surat-suratnya, nanti Bapak tunggu. Oke. Nah itu saja barangkali. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.